Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para penggiat literasi, khususnya teman-teman narasi cendekia. Berjumpa lagi dengan saya, Sulhan Kholidi. Di sini saya sedikit akan memberikan wawasan lah ya, atau berbagi atau sharing terkait dengan literasi, terkait dengan buku gitu. Jadi setelah kita berproses menulis buku dan naskah kita telah finish misalkan, kan langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menerbitkan naskah itu ke penerbit tentunya, agar dengan kita terbitkan ke penerbit kita bisa mendapatkan pengakuan atas buku itu. Kita dapat nomor induk buku yang sering kita sebut sebagai ISBN begitu. Ya kita bisa sih kemudian mencetak sendiri buku kita, ya kita cetak yang bagus misalkan tanpa diterbitkan ya bisa. Hanya kan buku tadi kemudian tidak mendapatkan pengakuan ISBN gitu kan, tidak tercatat di perpustakaan nasional begitu. Nah, sehingga naskah yang telah kita garap dan jadi itu memang kemudian arahnya diterbitkan gitu. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi sharing mengenai penerbitan, tentang penerbitan. Jadi terkait dengan penerbitan, dengan dunia penerbitan itu ada dua macam penerbitan, ada dua macam penerbit begitu. Yang pertama sering disebut sebagai penerbit mayor gitu. Kemudian yang kedua ada namanya penerbit indie. Nah, penerbit mayor itu adalah penerbit yang dia sudah berskala besar gitu kan, sudah diarahnya sebagai industri gitu kan, sebagai industri yang mana arahnya industri dalam hal penerbitan buku gitu kan. Nah, dia mencari naskah untuk diterbitkan, ya dicetak dalam jumlah besar. Dia bekerja sama dengan toko-toko buku, memiliki pasar yang luas begitu kan, sehingga dia kemudian mencari naskah yang sesuai dengan kualifikasinya dia telah riset pasar sebelumnya, kira-kira naskah seperti apa yang berpotensi untuk laku sehingga dia untung. Dia menentukan kualifikasi itu kepada siapapun yang mau menulis. Nah, ketika naskah dianggap punya kualifikasi itu, ya sesuai dengan pertimbangan pasar, kiranya untung, kemudian penerbit ini berani untuk menerbitkan, mencetak dalam jumlah besar, mengedarkannya ke toko buku dan memberikan royalti pada penulis. Model penerbitan seperti ini memang penulis itu tidak membayar. Dia bisa menerbitkan naskahnya dengan gratis, tapi karena ada kualifikasi yang itu berkaitan dengan pasar, maka sulit sekali untuk bisa menembus penerbit. Bisa naskah kita itu menembus penerbit mayor seperti itu sulit sekali. Terlebih bagi kita, ya bagi teman-teman yang pemula dalam hal menulis, itu tentu sangat sulit sekali, bahkan ya bukan ke situ arahnya. Penerbit mayor itu adalah untuk yang sudah barangkali lihai dalam menulis, ya sudah jam terbangnya tinggi, bahkan punya nama. Nah, itu akan dilirik dan mampu untuk menembus penerbit mayor itu, gitu kan? Itu penerbit mayor. Selain itu mungkin di penerbit mayor itu naskah tidak mudah, tidak cepat. Untuk approve saja, untuk bisa disetujui oleh penerbit mayor, ya dari distorkan ya kemudian disetujui itu memakan waktu berbulan-bulan. Belum kemudian pengerjaannya macam-macam itu. Sehingga penerbit mayor ciri khasnya adalah dia sebuah naskah itu memakan waktu berbulan-bulan. Selain prosesnya dia harus meneliti kelayakan macam-macam, menseleksi, kemudian juga naskah yang dikerjakan tentu banyak sekali karena sudah ibaratnya besar gitu. Nah, itu penerbit mayor. Nah, yang kedua adalah penerbit minor, penerbit indie. Penerbit mayor itu banyak. Ada di antaranya yang kita sudah kenal, punya nama ya. Nah, penerbit indie pun juga banyak sekali, tidak kalah banyak dibandingkan penerbit mayor. Nah, penerbit indie ini kemudian dia menjadi solusi bagi penulis atau yang ingin menulis, yang mana ya pokoknya dia nulis ya. Pertimbangannya adalah ya apa, supaya dia itu bisa mencurahkan idenya, ya bisa menulis apa yang passionnya, ya
Nah, disitulah kemudian penerbit indie. Penerbit indie itu menjamin bahwa setiap naskah itu bisa terbit, asalkan tetap naskah yang kira-kira layak untuk terbit, gitu kan. Tapi penerbit indie tidak kemudian seperti penerbit mayor yang mencetak dalam jumlah besar, kemudian menjualkan naskah buku itu, tidak ada seperti itu. Penerbit indie hanya membantu menggarapkan naskah itu, ya, mengedit, melayout, kemudian menata, mencetak mungkin, dan mungkin mempermukaan sampai pol itu mempermukaan. Andaikan pun juga membantu menjualkan, ya ada banyak juga yang seperti itu. Tapi menjualkannya biasanya ya online gitu, melalui Shopee, melalui mungkin didaftarkan ke Gramedia digital, ya, Gramedia digital. Paling pol itu. Tidak sampai bekerja sama dengan toko-toko yang sifatnya offline atau seluruh enggak sampai seperti itu. Itu mayor. Nah, jadi penerbit minor bisa juga menjualkan, hanya kemudian arahnya adalah ya seperti itu saja, cuma secara online begitu. Dan tentu skalanya atau jumlah penjualannya tentu tidak seperti penerbit mayor, kayak sedikit begitu kan. Nah, itu penerbit minor. Nah, kayak kita sebagai penulis pemula, ya, tentu arahnya adalah ke penerbit indie itu. Nah, ini kan. Jadi kita kemudian sudah tulis saja. Nah, naskah kita bisa terbit tapi tentu di penerbit indie. Nah, tapi dengan berproses di penerbit indie itu, harapannya kan kemudian kita memiliki kemampuan yang memadai dan mampu untuk menembus penerbit mayor ke depannya. Nah, dan kalau sudah orang itu mampu menembus penerbit mayor, maka disitulah dia mendapatkan profit yang cukup besar barangkali, ya. Apalagi kalau dia produktif menulis dan tulisannya bagus, dia dikenal. Nah, itu mungkin dia akan mendapatkan profit yang bagus. Nah, di penerbit indie itu memang yang kemudian harapannya menjadi mindset kita adalah kita berkarya, ya, kita kemudian memiliki sebuah tradisi menulis yang tulisan itu nanti kita terbitkan, ya, dan di situ kita latihan mempertajam gagasan, mempertajam tulisan, dan ide-ide kita atau apa yang kita tulis menjadi abadi, jadi buku, tidak hilang begitu saja. Itu aja. Meskipun tidak dipungkiri, ya, oke, buku kita mungkin juga kita jual, gitu kan. Kita jual pada siapapun mungkin, atau dijualkan oleh penerbit indie tadi secara online, ya bisa. Cuman tentu bagi kita yang berkiprah di penerbit indie atau yang pemula, harapannya mindset kita itu jangan ke situ. Jangan kita berpikir sekedar profit, kita dapat berapa cetak misalnya kita jual. Harapannya tidak seperti itu. Kita lebih ke arah yang lebih mungkin lain, ya. Kita di sini harapannya bisa mengupgrade lebih kemampuan kita. Itu aja. Jangan dulu berpikir laku atau tidak satu. Atau kalau laku ini sekedar mungkin jangan kemudian berpikir ke situ profit itu. Karena toh juga yang kita dapat tuh nggak seberapa. Kita punya berapa buku yang kita dapat dari penerbit tadi sebagai buku pertama, atau kita cetak lagi, tiap buku mau dijual berapa, itu nggak seberapa yang kita dapat. Sehingga kalau kita arahnya seperti itu, kita akan kecewa. Kita pasti akan kecewa. Oh, ternyata dapatnya hanya sekian, ya kan? Tiap buku kemudian capek-capek nulis, ternyata hanya dapat sekian. Nah, kita pasti kecewa karena logika seperti itu adalah logika yang di penerbit mayor. Capek-capek menulis, riset, kemudian dijual dan meledak, ya, kita dapat royalti yang besar. Nah, itu adalah logika penerbit mayor. Kalau di penerbit indie jangan pakai logika seperti itu. Oke, kita jual karya kita, ya kan, tapi bukan itu mindsetnya. Mindsetnya itu adalah berkarya mengupgrade diri, ya. Itu di situ. Nah, sehingga meskipun toh buku kita itu mungkin ya ada sih yang beli berapa orang, ya kan, ya dapat cuman berapa tiap buku, atau nggak ada yang beli, kita nggak kecewa. Kenapa? Karena nggak ke situ mindset kita. Bahkan kita merasa puas ketika buku kita itu dibaca oleh orang lain, buku kita itu ternyata memberikan manfaat bagi orang lain, meskipun mereka tidak beli, ya. Itu kita udah sangat bangga sekali kalau mindsetnya itu tepat, gitu. Itu, ya. Itu terkait dengan penerbit. Terus gini, tadi itu perbedaannya, bahwa kalau penerbit mayor itu menerbitkan dalam jumlah besar, kalau indie itu yang enggak hanya berapa saja. Itu ada juga yang POD, ya,
apa ya, PUD ya, PUD itu sesuai mau cetak berapa begitu. Penerbit mayor tentu akan memasarkan ya ke toko-toko buku. Penerbit indie paling cuma secara online saja. Kemudian penerbit indie, penerbit mayor memodali sehingga penulis itu kemudian nggak perlu bayar. Penerbit indie harus bayar sesuai dengan apa namanya, paket penerbitan atau berapa cetak begitu. Itu perbedaannya. Tapi di luar itu semua sebenarnya ada banyak persamaan antara penerbit mayor sama indie. Pertama, bahwa penerbit mayor maupun indie itu sama-sama akan menerbitkan karya kita. Sama-sama bisa untuk menerbitkan karya kita sehingga sama-sama punya ISBN, itu bisa, gitu kan? Nah, sehingga meskipun kita itu arahnya itu tidak untuk dijual ya, juga tidak di penerbit mayor, melalui penerbit indie pun kita bisa mendapatkan ISBN atau pengakuan atas karya kita pada buku kita itu satu. Yang kedua adalah bahwa penerbit indie maupun mayor itu sama-sama apa ya, sama-sama mampu mencetak atau menggarap buku kita dengan kualitas yang sama-sama bagus, gitu kan. Ini di sini saya punya contoh misalkan, nah ini salah satu misalkan contoh penerbit mayor ya, Republika. Ini buku terbitan Republika ya, karena jelas penulisnya orang yang tenar ya, Prof. Haidar Nasir ya, judulnya seperti ini, bukunya seperti ini, nah, penerbitnya seperti ini. Kertasnya ini kebetulan yang apa namanya, yang paper ini seperti ini contohnya. Ini juga sama penerbit Republika ya kan, nah, seperti ini modelnya. Terus ini juga sama, nah, seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah ini kalau yang ini adalah penerbit garapan atau penerbit indie. Sama, bahkan bisa jadi kalau kita pesannya seperti apa bisa lebih bagus juga. Ini garapan penerbit indie seperti ini. Ya bagus juga, nggak kalah. Jadi secara penggarapan penerbit indie itu juga tidak kalah dengan penerbit mayor. Ya, tapi juga lihat penerbit indinya itu di mana, karena ada juga yang garapannya kurang bagus, ada yang bagus ya. Nah ini hardcover, malah hardcover karena mintanya hardcover bisa. Jadi secara penggarapan itu penerbit indie maupun penerbit mayor itu nyaris tidak ada perbedaan. Penerbit mayor bahkan kadang untuk mengurangi harga jual itu menggarap dengan bahan yang lebih murah, bisa jadi begitu, agar kemudian secara harga bisa ditekan lebih murah begitu. Itu satu, bisa sama-sama menerbitkan buku kita mendapatkan ISBN. Dua, sama-sama bisa menggarapkan buku kita dengan garapan yang bagus sama. Yang ketiga adalah penerbit indie pun juga bisa mengiklankan buku kita, membuat buku kita mungkin tenar ya, di di Google mungkin. Nah itu penerbit indie pun juga bisa. Ada penerbit indie yang memberikan layanan pada kita, bisa mempopulerkan buku kita, meskipun arahnya bukan pada penjualan ya. Kalau penerbit mayor kan ibaratnya mempopulerkan yang itu nanti kemudian bisa terjual dengan harga banyak. Nah kalau penerbit indie itu bisa juga mempopulerkan buku kita, sehingga kemudian orang menjadi kenal buku kita dan mengetik judulnya atau nama kita, buku kita itu muncul. Nah, muncul di halaman pertama itu bisa. Cuman memang arahnya bukan kemudian ke arah penjualan, nah, meskipun orang bisa pesan di situ. Kalau penerbit mayor kan arahnya kemudian ya untuk produktivitas penjualan. Itu sekilas tentang wawasan terkait penerbitan gitu kan, yang barangkali semoga menjadi wawasan tambahan bagi teman-teman. Dan jangan khawatir teman-teman, tulis saja apa yang menjadi ide, pengalaman, gagasan dan sebagainya. Terus jangan takut untuk itu. Setiap tulisan teman-teman semua itu berpotensi untuk terbit. Hanya memang di penerbit indie, gitu kan, di penerbit indie bukan di penerbit mayor, untuk kita pada taraf pemula, gitu kan. Termasuk narasi cendekia pun juga akan membantu teman-teman untuk menghubungkan dengan penerbit indie ketika karya-karya teman-teman sudah selesai, gitu kan. Dan teman-teman pun bisa milih penerbit indie yang mana. Kebetulan kita punya cukup banyak relasi, koneksi dengan penerbit indie dengan berbagai macam paket penerbitan, berbagai macam tawaran harga, berbagai macam kualitas. Pilih yang mana. Itu nanti kalau teman-teman karyanya sudah selesai, misalnya sudah finish, bisa
sampaikan ke kita bisa arahkan ke situ. Bahkan kedepannya pun juga kita Narasi Cendekia itu punya keinginan ya untuk mengarah sebagai penerbit indie gitu kan. Mengarah sebagai penerbit indie, ya cuma nggak tahu kapan gitu kan. Itu barangkali sekedar wawasan. Semangat untuk teman-teman semua, semoga apa yang direncanakan itu, yang direncana itu bisa berjalan dengan lancar, tulisannya bisa segera selesai, dan bagi teman-teman yang masih belum mengisi list perencanaan, mohon segera untuk mengisi, sehingga kita di grup bisa sama-sama berkarya, gitu kan? Semuanya bisa berkarya dalam karyanya masing-masing. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.